Terus masjid apa lagi? Al-Jabar mencapai miliar. Biaya pemeliharaan per tahunnya Masjid Al-Jabar berapa? Al-Jabar itu ada di 42 miliar. Wow. Al-Jabar per tahun biaya pemeliharaan 42. Masjid Al-Jabar Bandung ya, pemeliharaannya aja 42 miliar per tahunnya ya teman-teman. Ya, ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang perlu dibayar? Pen. Apa itu pen? Pennya yang dioperasi. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. pemulihan ekonomi. Oh iya, pernah kita pernah pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? 2,2 triliun. Ya. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang keempat, Pak. 4. Yang keempat. Berarti lunas dong sekarang? Sampai 2029, Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Saya tenginjem jujur punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Wow, luar biasa sekali ternyata. Aduh, hutangnya itu pemerintah Jabar itu 2,2 triliun melalui dana pen nasional ya teman-teman. Dan bahkan Masjid Al-Jabar itu mengeluarkan dalam membangunnya itu 207 miliar. Luar biasa, 207 miliar. Itu uang semua ya teman-teman. Nah, ternyata biaya maintenance atau pemeliharaannya itu membutuhkan nominal 42 miliar. Masya Allah, luar biasa. Wajar ketika Kang Deddy mengatakan atau mengkontenkan ini supaya barangkali pertama tidak disalahkan nanti di tengah perjalanan, misalkan kok hutang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jabar itu misalkan 2,2 triliun misalkan, kan begitu. Justru ini demi transparansi memang harus dikontenkan, memang harus dipublikasi bahwa ternyata Jabar ini memiliki hutang 2,2 triliun. Untuk apa saja? Infrastruktur dan sebagainya, termasuk 207 miliar itu dalam rangka membangun Masjid Al-Jabar, teman-teman. Itu dari sisi Kang Deddy Mulyadi memberikan transparansi itu kepada publik ya dengan cara mengontenkan itu. Nah, sekarang bagaimana dari sisi sosialnya? Daripada warga Jawa Barat ini bagaimana? Bahwa menyikapi itu, dalam rangka menjawab itu juga memang dari beberapa pertanyaan, apakah ini maslahat membangun masjid sebagai sarana peribadatan. Tetapi kok ternyata dana untuk membangunnya, membangun sarana prasarananya itu adalah dari dana hutang sebanyak 207 miliar itu. Pertanyaannya katanya apakah ini maslahat? Apakah ini dibolehkan dari sisi sosial? Dari sisi sosial sebagai masyarakat Jawa Barat itu. Gini, saya mau mencoba membagi dari sisi masyarakat ya. Pertama adalah kalangan bawah atau seringkali kita menyebutnya adalah kaum proletariat ya teman-teman. Yang setuju aja membangun masjid, mau dari hutang kek, mau daripada minjem kek, mau dan sebagainya, kira-kira bangun-bangun aja. Selama kemudian fakta sarana dan prasarananya itu terbangun, wujudnya terbangun dalam bentuk masjid, ya it's okay, ini baik menurut sebagian masyarakat dalam golongan yang pertama ini. Enak dong kalau sudah misalkan ada masjid misalkan sudah sebagai sarana peribadatan, kemudian kita juga bisa mengunjungi dan bahkan menjadi pusat peradaban dan bahkan kita juga bisa foto-foto, selfie dan sebagainya. Itu adalah golongan yang pertama. Tetapi ada juga golongan yang kedua, masyarakat Jawa Barat ini, yaitu masyarakat akademisi. Di mana akademisi ini adalah lebih mengutamakan substansi daripada sebuah image, kira-kira begitu. Nah, bagaimana maksudnya? Bahwa ketika membangun sarana, oke lah untuk peribadatan, sarana dakwah dan sebagainya. Tetapi kalau dana untuk membangunnya adalah dari hasil hutang
hutang sebanyak 207 miliar itu, dan bahkan ketika hutang kita tahu sendiri yaitu berbunga dan berbunga. Bahkan tadi dikatakan Kang Deddy Mulyadi itu menanggung hutang itu, membayarnya itu sampai tahun 2029, artinya ditinggali hutang selama 5 tahun itu kan luar biasa teman-teman. Dan bahkan 42 miliar itu adalah dana maintenance-nya. Apakah ini baik? Apakah ini maslahat atau tidak? Teman-teman, untuk menjawab ini saya mencoba menganalogikan sebagai hal yang lebih sederhana, bahwa kita tahu zakat ya. Menganalogikan terkait dengan zakat, kemudian kita hubungkan dengan apakah membangun sarana peribadatan itu melalui dana hutang adalah baik atau tidak. Baik. Zakat kita tahu ada orang yang wajib zakat. Ya. Yang pertama misalkan beragama Islam. Oke, selesai. Yang kedua adalah akil baligh. Akil baligh itu berakal, tidak gila, ya enggak, tidak edan. Kemudian baligh. Baligh itu bagi laki-laki berumur 15 tahun atau belum 15 tahun juga sudah bermimpi basah. Kemudian bagi perempuan balighnya itu umur 9 tahun atau sudah haid ya, teman-teman. Nah, sudah itu melewati. Kemudian yang selanjutnya adalah sudah mencapai batas nisabnya ya. Nisab ini yang menjadi pijakan orang yang wajib zakat atau bukan kira-kira. Teman-teman, wajib zakat atau bukan? Nah, di sini patokannya. Sudah mencapai batas nisab atau bukan? Batas nisab adalah batas terendah harta tahta yang kita punya ya, teman-teman. Apa saja kategorisasi batasan nisab itu? Pertama adalah hartanya itu tidak mengambil daripada harta pokok ya, untuk diri sendiri dan rumah tangga, misalkan sandang, pangan, papan dan sebagainya. Sebuah contoh, saya punya rumah ini, lah saya harus zakat nih rumah ini dijual dulu kemudian dizakatkan. Nah, ini yang nggak boleh. Misalkan juga ada kita ini mempunyai uang sehari tinggal 200.000, di mana 200.000 itu seharusnya dialokasikan untuk diri dan keluarga, anak-anak, beli susu, pendidikan dan sebagainya, tetapi kita berpikir 200.000 ini untuk dizakatkan saja. Nah, ini yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Justru Islam itu sebenarnya mempermudah jalannya kita, kehidupan kita dan sebagainya. Itu tidak boleh bahkan. 200.000 saja kemudian yang seharusnya untuk keluarga tetapi kemudian dialokasikan untuk zakat, itu dilarang. Ya, teman-teman. Misalkan kita punya pakaian sandang ya enggak. Pakaian ini kita punya 3 pokoknya. Tetapi kemudian berpikir zakat, kita menzakatkanlah baju-baju kita kepada orang lain. Lantas kita nggak punya tuh baju tuh. Ini yang dilarang. Kemudian juga, apakah kita wajib zakat ketika kita berhutang dulu lalu kita zakatkan? Juga tidak boleh. Bahwa kalau kita ini masih dalam kategori sandang, pangan, papannya itu baru cukup di situ, tidak melebihi itu, maka ini tidak diwajibkan untuk zakat. Ya, teman-teman. Kalau lebih dari itu, maka itu dibolehkan zakat. Misalkan kita punya usaha. Nah, ada syarat nisab yang kedua adalah harta yang lebih itu dimiliki oleh kita ini selama 1 tahun. Artinya tetap itu. Dana lebih daripada sandang, pangan, papan itu dimiliki selama 1 tahun dan itu baru boleh dizakatkan ya, teman-teman. Dari sini kemudian kita komparasi dengan adanya masjid. Ya, zakat juga sama, maslahat untuk fakir, miskin, ya enggak? Ibnu Sabil, ghafilin, orang-orang yang terlilit utang dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau kita komparasikan untuk membangun prasarana peribadatan seperti Masjid Al-Jabar yang kemudian dikategorisasi adalah kesuksesan, kemegahan, ya enggak? Dan sebagainya. Tetapi justru uang dalam rangka membangunnya adalah uang 207 miliar itu dari dana hutang. Dan bahkan maintenance-nya itu 42 miliar selama atau per tahunnya. Apakah ini maslahat? Justru ini tidak.
bahwa Islam itu adalah dilihat daripada fungsinya, bukan daripada casingnya. Oke lah Al-Jabar, casingnya megah dan sebagainya, teman-teman bisa selfie di sana. Tetapi justru kalau fungsinya itu membuat madharah, madharah itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk masyarakat dan secara keseluruhan, termasuk juga misalkan pemerintah. Sehingga Kang Deddy Mulyadi menanggung akibat daripada semua itu. Menanggung hutang, bahkan 5 tahun selama ia menjabat itu dililiti hutang. Baru lunas tuh 2029. Artinya madharat. Seharusnya kemudian dana itu dialokasikan untuk sekolah. Misalkan Kang Deddy mengatakan harusnya buat jalan nih, harusnya buat sekolah-sekolah membangun, kira-kira gitu. Tapi justru karena punya hutang, akhirnya adalah alokasinya untuk membayar hutang terlebih dahulu. Nah, Islam itu tidak mengajarkan demikian. Islam itu secara fungsi atau substansinya, bukan daripada casingnya, bukan daripada megahnya dan sebagainya. Apa bedanya megah dengan biasa saja? Ya enggak? Sama-sama bisa buat beribadah, sama-sama bisa buat bermusyawarah, sama-sama untuk atau bisa dijadikan sebagai wadah dalam rangka apa? Memberikan maslahat kepada umat semuanya. Sama itu. Tidak ada bedanya. Madharat yang kedua selain pemerintah juga adalah warga Jawa Barat itu sendiri. Yang seharusnya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu tidak punya hutang, kemudian punya dana untuk memakmurkan masyarakat Jawa Barat. Tentu karena punya hutang, akhirnya melunasi hutang terlebih dahulu. Tersendatlah seharusnya untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi hari ini tidak untuk masyarakat terlebih dahulu, malah untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Artinya adalah golongan yang kedua ini mengatakan bahwa kaum akademisi yang mengedepankan substansi atau fungsi daripada wadah tersebut, sarana masjid tersebut, apakah maslahat atau tidak, justru tidak memberikan maslahat secara keseluruhan, baik pemerintahan maupun daripada masyarakat. Hanya dari satu sisi saja tadi, misalkan bisa menjadi katakan selfie-selfie, foto-foto, katakan sebagian yang lain mengatakan menjadi pusat peradaban dan sebagainya. Pusat peradaban atau tidak itu adalah dari sisi fungsinya. Nabi Muhammad ketika zaman dahulu kemudian menjadi pusat peradaban Islam, bukan masjidnya yang megah, tetapi secara fungsionalnya yang luar biasa dan hebatnya. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama. Sungguh kita ini sebenarnya mensupport Kang Deddy Mulyadi, tetapi kalau kita hari ini sudah tahu bahwa ternyata ada hal yang seharusnya dibayar terlebih dahulu terkait hutang dan bahkan sampai tahun 2029 itu, justru ini yang menjadi ganjalan kita bersama. Seharusnya dana itu, alokasi itu tidak memikirkan hutang terlebih dahulu, yang seharusnya itu adalah demi kemaslahatan warga masyarakat Jawa Barat terlebih dahulu. Misalkan pendidikannya, misalkan jalan-jalan yang masih rusak, ternyata banyak loh. Jalan-jalan Jawa Barat ini yang masih rusak ini banyak. Termasuk di Subang juga banyak sebagainya. Nanti saya akan kasih contohnya. Justru yang seharusnya dana hutang itu alokasi untuk sarana masjid itu dialokasikan untuk sekolah, jalan dan sebagainya, tetapi tersendat hari ini. Kan begitu teman-teman. Sekali lagi ini adalah sebuah analisa. Teman-teman bisa menilai sendiri, pilih kepada golongan yang pertama atau yang kedua. Yang jelas adalah kita bersama-sama memikirkan hal-hal yang positif untuk Jawa Barat ini, untuk bangsa dan negara ini. Jangan sampai Jawa Barat ini atau bangsa dan negara Indonesia ini menjadi kacau balau, tidak ada sebuah kemajuan atau progres yang signifikan dalam memajukan suatu negara. Kira-kira begitu. Sama-sama kita saling support. Kita beraneka ragam, boleh. Kita heterogen, boleh. Tetapi sekali lagi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.